dan memuliakan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Anugerah-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan boleh nyatakan bagi kami yang bisa hadir beribadah di tempat ini. Bahkan saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah, kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Kami mensyukuri hari ini waktu yang Tuhan berikan. Mari Bapa, kami sudah siap memuji meninggikan nama-Mu. Kami juga sudah siap menerima kebenaran firman
kehidupan kita. Amin. Orang yang sadar tentang hidupnya sampai hari ini adalah berkata, Tuhan, aku ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu. Aku pun tidak bisa menjaga diriku, apalagi keluargaku, seisi rumahku, kalau bukan karena Tuhan. Dan kita ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingat itu terus. Tuhan tidak pernah salah di dalam menentukan sesuatu buat kita, buat saya dan saudara. Sama-sama katakan, haleluya Tuhan. Berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan pemurahan-Mu. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku. Amin. Penuh dengan harapan aku ada saat ini. Semuanya telah kasih
Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Mari dengan suara yang kita bisa naikkan, yang kita bisa dengar, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, Kau teramat baik bagiku. Kau sangat baik, Kau amat bagi kami semua. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, terima kasih Yesus, Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapak di surga yang menjawab syukur. Pada siang hari ini kami boleh berkumpul kembali, kami boleh beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau berkata, Kau sangat baik Tuhan, Kau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami belajar satu bagian daripada firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus melayani setiap umat-umat-Mu dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Jamah manusia batinia kami, jamah manusia rohani kami, buat kami mengerti firman-Mu dan mengenal sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Kami berikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Haleluya. Saya menyapa juga bagi seluruh jemaat yang menyaksikan lewat tayangan online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar satu topik yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang belajar dalam bulan ini adalah tentang relationship with God. Boleh tampilkan slide-nya, hubungan kita dengan Tuhan. Iya, terima kasih. Minggu lalu kita belajar sama-sama umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Hasil dari kita punya hubungan dengan Tuhan, itu kita akan mengenal Allah. Dan kalau kita mengenal Allah, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Saya berdoa kita semua mengenal Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan, kita mengerti Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kita sudah belajar sama-sama bagaimana supaya kita punya relationship with God. Saat teduh Bapak Ibu Saudara, baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, sehingga kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, hari ini satu bagian yang sederhana, tapi ini kita perlukan Bapak Ibu Saudara. Apa hasil dari relationship dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan? Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat ini yang minggu lalu, umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Nah, hari ini kita akan melihat apa hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Katakan sama-sama, hidup yang diubahkan. 1, 2, 3. Kurang keras Bapak Ibu Saudara. Hidup yang diubahkan. 1, 2, 3. Hidup yang diubahkan. Nah, ini menjadi kerinduan kita semua, dan tentunya ini juga menjadi kerinduan Tuhan. Karena kita berkata semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita sudah jatuh dalam dosa, jatuh di bawah standar yang Tuhan inginkan. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Sekalipun dosa kita merah seperti kermis yang menjadi putih seperti salju, sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu luar biasa anugerah Tuhan yang besar. Nah, tapi kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Waktu kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita harus memiliki juga satu kerinduan ada di dalam hidup kita,
agar hidup kita diubahkan. Hidup kita diubahkan. Hidup kita dipulihkan. Nah, hari ini kita akan melihat satu contoh, satu tokoh yang dicatat dalam firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi. Ya, bagaimana kehidupannya mengalami pemulihan, bagaimana hidupnya mengalami perubahan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ada perubahan karakter yang terjadi di dalam hidupnya. Dan ini dilakukan oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan juga mau mengubah hidup kita semua. Namanya siapa? Kalau Bapak Ibu lihat di gambar, kira-kira namanya siapa dia? Ya, Sakius. Iya, betul. Dari sekolah minggu kita sudah belajar banyak cerita-cerita Alkitab. Guru-guru sekolah minggu cerita tentang Sakius. Ada lagunya lagi, Sakius. Orang pendek, kecil betul dia panjang, pohon ara, hendak melihat Yesus. Ya. Nah, kita akan belajar dari tokoh ini, Sakius, bagaimana waktu dia memiliki hubungan dengan Tuhan, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ya. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Ya, Lukas pasal 19 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca beberapa ayat lebih dahulu. Ya, saya akan bacakan ayat pertama dulu sampai ke-4. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sakius ini seorang pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai di daerah Yeriko. Dari sejarah yang latar belakangnya, pada waktu itu pemerintahan kerajaan Roma dan bangsa orang-orang Yahudi harus bayar pajak kepada kaisar, kepada pemerintah Roma. Dan pemerintah menunjuk orang-orang sebagai pemungut pajak yang bertugas menariki pajak dari masyarakat dan diserahkan kepada pemerintah. Nah, Sakius itu pekerjaannya pemungut cukai. Jadi dia menarik pajak, memungut pajak dari orang-orang, dari rakyat yang ada. Nah, saat itu pekerjaan pemungut pajak itu tidak disukai, ya, tidak disukai oleh orang Yahudi. Apalagi kalau mereka tahu bahwa Sakius itu pun adalah orang Yahudi, maka Sakius dianggap seseorang yang berkhianat terhadap bangsanya sendiri, karena dia bekerja kepada pemerintah Roma, pada bangsa yang menjajah bangsa Yahudi pada waktu itu. Jadi Sakius sangat tidak disukai pada waktu itu. Sakius memungut cukai, memungut pajak, ya, bahkan Sakius karirnya semakin baik. Alkitab berkata dia sudah jadi kepala pemungut cukai. Bukan saja staf biasa, tapi dia kepala pemungut cukai. Nah, satu ketika Yesus dan murid-muridnya akan lewat. Mereka dalam perjalanan ke Yerusalem dan akan lewat daerah Yeriko. Dia akan lewat tempat di mana ada Sakius di sana. Ya, Yesus lewat di sana. Dan tadi kita baca sama-sama, saya bacakan, Sakius itu sangat ingin, dia kepingin banget, dia sangat ingin melihat Yesus. Orang seperti apakah Yesus itu? Nah, zaman dahulu belum ada smartphone, Bapak Ibu Saudara. Kalau zaman dulu ada smartphone, Yesus mengubah air menjadi anggur, itu pasti orang-orang sudah divideokan, langsung viral kemana-mana. Ya, Sakius nggak perlu cari-cari Yesus. Ada teman pasti udah forward dari grup ini, grup itu, di forward semua. Wah, sedunia semua dapat forwardannya semua. Tapi zaman dulu belum ada smartphone.
Jadi Sakyus hanya bisa dengar orang cerita, oh waktu itu di Kana ada pernikahan dan tiba-tiba kehabisan air anggur. Terus gimana dong? Tiba-tiba datang seorang namanya Yesus. Terus apa yang dia lakukan? Dia suruh isi tempayan dengan air biasa. Lalu gimana? Setelah diisi, dia cuma bilang disuruh cedok, kasih kepada pemimpin pesta. Lalu apa yang terjadi? Begitu dicedok dan waktu dikasih kepada pemimpin pesta mencoba air itu, ternyata waktu dia coba yang dia minum bukan air biasa, tetapi air itu sudah berubah jadi air anggur dan airnya enak banget. Oh gitu ya? Iya. Ada fotonya nggak? Nggak ada. Ada videonya? Nggak ada. Belum ada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tapi dia sudah mendengar waktu itu. Dia mendengar lagi cerita kisah. Oh waktu itu ada orang buta. Tuhan berdoa dan sembuh. Wah, pokoknya mujizat demi mujizat, dan apa yang Yesus sampaikan tentang kerajaan Allah didengar oleh Sakyus, dan itu membuat Sakyus ingin, sangat ingin melihat Yesus. Di ayat 3 berkata, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia pengen melihat seperti apa Yesus itu. Dia pengen melihat Yesus itu seperti apa. Nah, waktu dia dengar Yesus akan melintasi daerah mereka, melintasi kota Yeriko, Sakyus sudah siap-siap. Aku melihat seperti apa Yesus itu. Dia sangat ingin. Ya. Waktu dia mau lihat Yesus, ternyata dia dapat masalah. Dia mendapat kendala, dia mendapat kesulitan. Kenapa? Rupanya bukan hanya Sakyus yang ingin lihat Yesus, tapi banyak orang ingin lihat Yesus. Dan orang sudah berkerumun, sudah bergerombol, dan itu menjadi masalah bagi Sakyus karena akhirnya berkata Sakyus orangnya pendek. Jadi di depan ada berdiri yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang gemuk-gemuk mungkin ya. Wah, aku ketutupan, aku nggak bisa kelihatan kalau nanti Yesus lewat, aku nggak kelihatan begitu. Tapi hal itu, masalah itu, kendala itu, tantangan itu, kesulitan itu tidak memudarkan kerinduan Sakyus untuk melihat Yesus. Ya, dia tetap rindu, dia tetap ingin, dia ingin tahu seperti apakah Yesus itu. Dan tadi kita sudah baca sama-sama, Sakyus lari mendahului orang banyak. Setelah dia lari mendahului orang banyak, Alkitab mencatat dia panjat sebuah pohon. Dia panjat pohon ara supaya waktu Yesus Sakyus ada di atas pohon ara, Sakyus bisa melihat dari atas seperti apa Yesus itu. Haleluya. Ya. Orang yang punya hati, orang yang memiliki kerinduan, pasti selalu kelebihan cara. Pasti ada jalan keluar. Amin. Amin. Ya. Tapi orang yang gak punya hati, orang yang gak punya kerinduan, pasti selalu banyak alasan. Aduh, maaf ya, ada halangan nih. Aduh, sibuk. Aduh, banyak pekerjaan dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Sakyus, kita bersyukur nih Sakyus memberikan contoh yang luar biasa. Dia sangat ingin, dia sangat rindu, dia memiliki kerinduan yang dalam. Dia mau berusaha melihat seperti apa Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua jemaat yang ada memiliki hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh, sehingga kita mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan. Mungkin banyak kesulitan, mungkin ada keterbatasan, mungkin ada halangan, mungkin banyak hambatan-hambatan yang ada di depan kita, yang bisa saja dengan mudah kita menjadikan keterbatasan atau halangan itu alasan kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Tapi kita mau tetap berusaha yang terbaik untuk kita bisa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Berjuanglah Bapak Ibu Saudara. Kembali, kalau kita punya hati, kita punya kerinduan,
pasti ada jalan. Amin. Kalau orang mengasihi, misalnya lagi pacaran, lagi jatuh cinta, ya, yang misalnya siapa yang jatuh cinta ya? Misalnya Desriko lagi jatuh cinta sama pacarnya, ya, dia akan berkata, gunung kan kudaki, laut pun ku seberang. Wah, hujan badai, angin ribut, kan ku lewati. Wah, kenapa? Karena ada hati, ya, ada cinta, ada kerinduan gitu untuk berjumpa. Tapi kalau nggak punya hati, cuman gerimis dikit, ya udahlah naik gojek aja. Hujan nanti kalau aku jemput, aku masuk angin, dan naik Grab kan banyak pakai aplikasi. Tapi kalau ada hati, ada cinta, pasti akan berusaha mencari jalan supaya bisa berjumpa dengan kekasih hati. Ya, betul nggak, Des? Oh betul, ya, betul. Ya. Nah, sama Bapak Ibu Saudara, kita juga dengan Tuhan. Tuhan kekasih kita, Dia Tuhan kita, Dia Allah kita. Saya berdoa kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Wah, mau ibadah, wah mau komsel, wah mau doa, sudah siap-siap mau doa, sudah siap-siap mau ibadah, sudah siap-siap mau komsel, mau connect family. Tiba-tiba tik-tik-tik bunyi hujan di atas genteng. Tahu nggak lagunya Bapak? Ini lagu TK. Bapak Ibu lulus TK nggak? Oh lulus ya. Ya. Wah, udah mau siap-siap. Rupanya Tuhan hari ini mengerti isi hatiku. Tuhan tidak izinkan aku datang komsel. Tuhan tidak izinkan aku datang doa atau datang ibadah karena Tuhan kirim hujan. Tuhan ngerti isi hatiku. Memang aku hari ini lagi capek banget. Aku lagi pegel semua. Aduh, ini kaki lemas semua. Aduh, tulang-tulang kok kayaknya capek. Kemarin soalnya habis lemburan, banyak kerjaan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pasti kita akan berusaha. Pasti ada jalan. Tuhan akan buka jalan keluar. Tuhan akan siapkan yang terbaik. Yang terpenting adalah memang kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Wah, saya belum bisa ibadah. Enggak apa-apa. Disiapkan ibadah online. Ayo siapkan baik-baik. Ya. Berdoa sungguh-sungguh, memuji Tuhan selalu. Wah, pokoknya lakukan yang terbaik. Yang terpenting adalah hati kita. Kita punya kerinduan yang baik. Haleluya. Nah, ayat 3 tadi dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sakyus berusaha mau tahu dia. Nah, kata melihat ini di dalam terjemahan aslinya itu berarti seseorang sudah menyelidiki, mencari tahu secara terus-menerus di waktu yang lama. Jadi Sakyus bisa memiliki keinginan yang dalam untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Karena sebelumnya Sakyus sudah dengar tentang Yesus, Sakyus sudah mencari tahu, dia sudah menyelidiki, dia sudah mendengar kisah tentang Yesus, dan apa yang dia dengar itu mengubah hidupnya, membuat satu kerinduan yang dalam. Saya mau berjumpa dengan Yesus, saya mau melihat orang seperti apa Yesus itu. Mungkin Sakyus sudah tanya, kamu udah ketemu Yesus? Ya udah, gimana? Wah, Yesus mengajarkan seperti ini dan seperti itu, mendengar tentang Yesus, dan apa yang dia dengar itu menjadi iman di dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sakyus dengar. Jadi kembali saya ulang, kata melihat, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kata melihat ini dalam bahasa artinya berarti bahwa sebelumnya dia sudah mencari tahu, dia sudah menyelidiki, dia sudah mendengar kisah tentang Yesus, dia sudah mendengar cerita-cerita orang tentang Yesus, dia sudah mendengar bahwa Yesus itu seseorang yang luar biasa, mengajar, menyembuhkan,
melakukan sesuatu yang dahsyat, yang ajaib, dan banyak orang mengikut Yesus dan banyak orang diberkati. Sakyus sudah dengar itu, dan itu menimbulkan kerinduan yang dalam untuk dia mau berjumpa dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita rindu berjumpa dengan Yesus? Apakah kita rindu punya komunikasi dengan Yesus? Apakah kita rindu punya hubungan, relationship dengan Tuhan? Ya, seberapa besar kerinduan kita? Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dari skala 1 sampai 10, seberapa besar kerinduan saya, kita masing-masing ya, untuk berjumpa dengan Yesus? 1 itu sangat tidak rindu berjumpa dengan Yesus. 10 itu sangat rindu berjumpa dengan Yesus, rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu memuji Tuhan, rindu menyembah Tuhan, rindu berdoa, rindu membaca firman Tuhan. Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Dari skala 1 sampai 10 kita di mana? Ya. Mari Bapak Ibu jawab sendiri-sendiri, di mana kita ada? Apakah saya di angka 5? Ya udah, kalau emang bisa ya datang, kalau bisa ada online ya lihat, kalau enggak ya udah. Ya saya tetap hidup. Saya mau datang ibadah, saya nggak datang ibadah, saya tetap hidup. Saya mau datang lihat online, ataupun saya cari drama Korea, saya tetap hidup. Wah, kalau kayak gitu mungkin di angka berapa itu? Angka 4 mungkin. Nah, di mana kita berada? Apakah kita rindu seperti Sakyus? Dia berusaha, dan dia berusaha melakukan sesuatu sampai memanjat pohon ara. Karena gengsi, ya sampai manjat-manjat pohon melihat Yesus. Gengsi Bapak Ibu Saudara. Tapi Sakyus melepaskan itu semua. Kenapa? Karena dia memang benar-benar rindu mau melihat Yesus. Karena dia benar-benar rindu ingin punya hubungan dengan Yesus. Karena Sakyus benar-benar rindu ingin berjumpa dengan Yesus. Nanti Bapak Ibu Saudara cek masing-masing di skala mana, di angka berapa kita masing-masing kerinduan kita berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Dan di ayat yang kelima, Sakyus sudah manjat pohon, nunggu mana Yesus. Wah, Yesus masih di sebelah sana. Aduh, kok lama banget tuh orang merumun. Aku udah di atas pohonnya, aduh ada semut mungkin atau ada apa. Udah pegel duduknya di atas pohon. Kok Yesus dong cepet dong datang. Nah, tapi akhirnya di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai di tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan tahu siapa yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tahu kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Sakyus naik di atas pohon, Tuhan lewat, dan yang luar biasa, Tuhan berhenti tepat di bawah pohon di mana ada Sakyus di atas. Dan Sakyus dan Tuhan berkata, Sakyus turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumah. Tuhan mengerti hidup kita semua, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengerti hidup Sakyus dan Tuhan tahu bahwa ini waktunya Sakyus diselamatkan. Tuhan mengerti ini waktunya hidup Sakyus diubah. Di bagian ayat yang lain, waktu Tuhan memulai pelayanannya, ada seseorang yang bernama Nathanael diajak kepada Yesus. Pertamanya Nathanael berkata, mana mungkin seorang nabi datang lahir dari Bethlehem, gak mungkin ke kota yang kecil, gak mungkin katanya. Lalu Yesus berkata begini, hai Nathanael, kamu ini adalah seorang Israel yang sejati. Kaget katanya. Kok dari mana Tuhan tahu? Memang benar-benar dia orang Israel. Lalu Tuhan berkata, waktu kamu duduk di bawah pohon sana, aku sudah tahu kamu orang Israel. Begitu Tuhan menyampaikan hal itu, Nathanael kaget dan Nathanael bertobat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kehidupan kita,
Tuhan tahu waktu di mana kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus kita lewati hari demi hari setiap musim kehidupan kita. Semuanya terbuka jelas di mata Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan ingin kita juga punya kerinduan yang dalam untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan lebih rindu untuk bisa bersekutu, untuk bisa dekat dengan kita semua. Haleluya. Ya, Tuhan berhenti tepat di bawah pohon Yesus, tempat Sakeus memanjat. Sakeus, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumah. Sakeus turun, semangat dia menerima Yesus dengan sukacita. Tapi ini masalah berikut Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-7, Lukas 19. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kadangkala yang menjadi halangan, yang menjadi tantangan bagi setiap kita, bagi orang-orang untuk dekat Tuhan, kadangkala itu adalah orang-orang yang gak jauh dari kita. Mungkin teman-teman di gereja kadang-kadang menjadi orang-orang yang menghambat bagi seseorang bisa datang kepada Tuhan. Saya berdoa seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan adalah jemaat yang benar-benar mengasihi Tuhan, dan juga jemaat yang benar-benar bergembira, bersukacita tatkala ada orang yang berdosa dan mereka diselamatkan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita yang terdahulu jadi yang terkemudian. Jangan sampai ada orang yang mau bertobat, wah kita bersungut-sungut, wah itu baru datang juga, sok-sokan sih, emang siapa dia, bla 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 bla. Wah jangan Bapak Ibu Saudara. Wah kok ini Yesus menumpang di rumah orang yang berdosa. Mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai seperti itu. Kita harus bersukacita tatkala ada jiwa-jiwa yang bertobat. Kita harus bersyukur tatkala melihat orang-orang yang bertobat. Entah sejelek apapun, segelap apapun masa lalu mereka, sejahat apapun dosa mereka, tatkala mereka berbalik kepada Tuhan, tatkala mereka mendapatkan waktu dan kairos untuk mengenal Tuhan, kalau kita ada di sana, kita harus bersyukur. Dan kita harus sama-sama menggandeng orang-orang itu supaya mereka bisa dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai malah kita yang menjadi penghalang. Jangan sampai kita yang menjadi penghambat. Tuhan Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kamu memberi beban kepada orang lain yang kamu sendiri gak bisa pikul. Kenapa? Karena mereka sepertinya tatkala ada orang mau bertobat, mereka dengan segala macam cara, segala macam alasan, sepertinya mau menghambat dan sebagainya. Tapi kita berdoa, kita semua, seluruh jemaat adalah orang-orang yang bersukacita. Tatkala ada orang yang menerima Yesus, tatkala ada orang yang mau bertobat, sejahat apapun dia, tatkala mereka mau datang kepada Tuhan, mari kita mau sambut dengan sukacita. Haleluya. Ya, Alkitab berkata, satu orang bertobat, ribuan malaikat di sorga bertepik sorak bersukacita. Malaikat aja bersukacita. Jangan sampai malaikatnya bersukacita, kitanya, siapa dia? Awas, hati-hati. Kayaknya mantan maling. Tolong dompet semua tas. Hati-hati. Padahal dia udah mau bertobat. Benar dia mantan maling. Misalnya contoh, benar dia mantan pencuri. Tapi waktu dia bertobat, kita harus terima dengan sukacita. Amin. Ya. Wah, dia mantan pembunuh. Belum, dia kan orang. Nah, nanti di bagian terakhir Tuhan Yesus berkata begini, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, dia mantan pembunuh. Awas, dia bawa pisau nggak? Nanti kita dekat-dekat dompet atau apa? Kita malah yang takut. Jangan Bapak Ibu Saudara, kita tetap mengasihi. Ya, kita mau mereka bertobat. Kita mau semua orang bertobat. Kita rindu semua lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Orang-orang boleh bersungut-sungut.
Kira-kira ada berkatnya nggak untuk orang-orang yang bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada, Alkitabnya nggak mencatat maka Tuhan memberkati orang-orang yang bersungut-sungut itu. Kayaknya nggak ada ayatnya. Jadi jangan bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Tetap mengucap syukur. Amin. Ya, tetap mengucap syukur. Tetap berterima kasih dan tetap punya kerinduan. Setelah Yesus makan, setelah Yesus berjumpa dengan Sakius, mereka ngomong-ngomong, ada komunikasi, ada hubungan dengan Tuhan, ada relationship with God, ada perjumpaan ilahi, perjumpaan dengan Yesus. Di ayat yang ke-8, Sakius berkata begini, di ayat yang ke-8, Lukas pasal 19 ayat yang ke-8, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wow. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, inilah yang namanya hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, waktu kita punya relationship with God, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ini akan terjadi dalam hidup kita. Hidup kita diubah. Ya, Sakius dulunya mungkin serakah, malah sekarang setelah berjumpa dengan Tuhan, setelah berhubungan dengan Tuhan, punya relationship dengan Tuhan, ya Tuhan datang ke rumahnya, makan, ngobrol bersama-sama. Dulunya serakah, sekarang dia jadi memberikan setengah dari hartanya. Mungkin dulu dia cuek kepada orang miskin, sekarang dia orang yang berbelas kasihan. Dulu dia kasar, keras, tapi sekarang dia menjadi orang yang peduli. Dulu dia mementingkan dirinya, mengejar kekayaan demi dirinya sendiri. Sekarang dia mulai mementingkan orang banyak. Dia mulai memperhatikan orang banyak. Fokusnya bukan lagi untuk dirinya sendiri. Fokusnya bukan lagi uang seberapa besar uang yang saya dapat. Kenapa? Karena Sakius sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Sakius sudah berjumpa dengan pemilik seisi dunia ini, pencipta dan pemilik seisi dunia ini. Dan Sakius merasa, aku punya Tuhan, aku berjumpa dengan Tuhan, aku punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu lebih baik dari apapun juga. Lebih dari segalanya, aku rindu Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata nggak ada artinya Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari rindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Perubahan terjadi, hidup yang diubahkan terjadi. Dan kita mencatat di ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini adalah anak Abraham. Keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, perubahan hidup terjadi, perubahan karakter terjadi, dan di atas segalanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan mencintai Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Dan pagi hari ini, mari dari diri kita masing-masing, kita mau rindu untuk punya hubungan yang baik dengan Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Ya, rindukan Tuhan lebih dari apapun. Percayalah, waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita, kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Alkitab berkata, mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita dekat dengan Tuhan, kita tak perlu takut, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Milikilah hubungan dengan Tuhan,
dan juga hidup yang diubahkan. Mari pemain musik maju ke depan, kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata, merasa, aduh aku ini kok kayaknya gak punya kerinduan dekat dengan Tuhan. Aku kok gak punya kerinduan cari Tuhan seperti Sakeus. Aku hanya jalani hidup biasa-biasa saja. Kayaknya aku gak punya kerinduan untuk mencari Tuhan seperti Sakeus. Pagi hari ini kita mau berdoa sama-sama, biar Tuhan memberikan kerinduan yang besar di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau dan Kau bahkan seluruh
Biar setiap umat-umat Tuhan mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Kau mengubah hidup kami Tuhan. Kau memulihkan hidup kami Tuhan. Dan Tuhan berikan kami kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memiliki hubungan yang baik dengan-Mu Tuhan, relationship with God. Kami berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Dan siang hari ini Tuhan, mari Engkau bekerja. Engkau kerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidup setiap umat-umat-Mu. Dan yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online, Engkau bekerja, Engkau mengerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus. Dan hidup kami tidak akan sama lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu. Sepanjang minggu depan setiap tugas pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, diberikan kesehatan yang sempurna. Kami tolak setiap sakit, penyakit, virus yang berbahaya. Kami tolak di dalam nama Yesus. Untuk bungkus umat-umat-Mu dengan darah-Mu Yesus. Ada perlindungan ilahi, proteksi ilahi atas hidup setiap umat-umat Tuhan. Berkat Tuhan turun atas hidup setiap umat-umat-Mu. Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus nyata dalam hidup setiap umat-umat-Mu, dan Allah Roh Kudus memimpin setiap umat-umat-Mu ke dalam segala rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dan aku yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sungguh